Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Episode akhirnya sampai juga. Ini harus difoto ini setupnya, ini ribet banget tuh kayak tukang obat ini. Iya. Tengah-tengah lagi pakai lampu malam-malam. Babok beginian gue udah nyariin lagu tadi, gue pikir organ tunggal. Bener juga ini. Kita mau ngapain ini? Apaan kan gede. Iya. Lagi nyobain alat baru ini kita. Oh iya ini. bener ini baru ya, trial ya ini hari ini ya. Iya. Selama ini udah di gudang, udah diomongin 2 tahun ini. Canggih. Ini buat bahannya podcast Agi nih. Nah, Podcast Amalia. Mantap banget ya. Ini episode pertama nanti apa nih podcast Amalia? Ini podcastnya bukan gibah berarti ya. Ini harusnya cari ya. Harus agak bener ya. Harus agak bener. Tuh, ngomong-ngomong tuh ruangan bisa kita pakai segera nggak usah nungguin jadi selesai 100%. Jadi tadi siang ya, sebelum Jumatan tuh Om Nana tadi udah ngobrol aja, dia lihat lantai 2. Tapi nih biar ngerti dulu nih yang mendengarin kita nih. Oh Nah, iya. Iya. Nih Om Ganjar semua nih, idenya gimana Om Ganjar, kita bikin apa sih kita nih rencananya coba? Ya, ente yang punya hajat bro, coba Ya, gue disampaikan lah biar teman-teman tahu gitu bro. Sebagai yang punya duit. Bang Pitung dah kita sanggel dah. Iya, dia Nah, nah kata kita mah pokoknya ada mikrofon kita ngomong gitu aja. Pokoknya emang dari kecil obsesi gitu. Kagak boleh lihat mic dikit, bawa ke Taman Puring jual. Bukannya siaran. Iya. Ini rencananya memang udah dari dulu. Kan sebenarnya podcast udah ada ya. Udah ada yang podcast lagi ya. Insyaallah nih lagi mau dibikin lebih mantep nih. Kita mencipta Yayasan Asal lagi nyiapin ruangan khusus studio. Yang nantinya kita pengen ngundang teman-teman datang offline. Nah itu dia. Biar ada videonya. Nah cakep dah. Berangkatnya kita kalau ngeliat teman-teman dari grup ngomong bercanda bareng, kelihatan videonya kan enakan Iya, gitu. Iya. Ya, benar. Pancingan gitu ya. Iya. Kalau ngeliat kayak suaranya kadang-kadang suka menipu. Suara bagus tahu-tahu tonggos. Parah banget ya dia. Jadi gitu Bang, emang itu ya rencana emang ada ruangan podcast sama dia. Siap-siap udah pada kita undang ya Om Ganjar ya. Iya kita undang. Nanti Asik sesi utama kita judulnya Guyon Marbot. Iya. Boleh juga itu. Ya. Karena gue kalau pakai gini gue rada grogi ngomong nggak, agak geter. Dari suara sendiri jelek banget suaranya. Iya. Suka nggak pede kalau kita habis ngomong gitu direkam terus kita dengerin suara sendiri gitu. Iya. Kayak kagak siap Iya, gitu. iya. Nah, ternyata gue jelek. Iya. Apalagi gue kalau misalnya habis dengerin rekaman itu, ini ngapa gue jadi banyak banget ketawanya sih gitu. Gue kalau belibet itu ada F, Z. Nah, ini dengan alat canggih kayak gini bakal ini kan ngerubah kan. Jadi bener. Bakal ngerubah jadi lebih jelas. Rencana nanti Salahnya lebih jelas itu. Panana nggak produksi Panther lagi tapi Fanter. Tapi kenapa ya? Pas yang emang harusnya huruf P jadi F. Iya, Harus iya. F jadi P gitu. Nah, Itu itu. dia. Kita itu nggak ngerti mana yang harusnya F, mana yang harusnya P, mana yang harusnya P. Ngucapinnya yang nggak tahu gue itu. Yang bener ya dia, kita yang salah. Iya kayak temen gitu. Ya kita jadi profesi. Profesi. Bisa begitu. Iya. Iya, Kalau iya. gue sih yang tergantung yang negur sih, kalau anaknya bisa dibilangin ya lu telinganya yang salah. Periksa ke dokter. Asal jangan pas ngimamin aja. Iya. Ijajul gitu. Ya kalau di kampung Kang Ganjar sih Alfa jadi Alpa ya. Iya Alfa. Alfa. Iya, kita kan sebagai penggemarnya Mpok Alpa. Iya. Ya Masya Allah. Iya, jadi emang kita pingin ini sih bro, ya suara-suara marbot itu lebih kedengaran, Iya, cakep. menggema di Masya seluruh Allah. jagat dunia maya gitu. Emang kenapa harus didengar gitu? Ada sisi uniknya ya Kang. Jadi kayak model gini,
marbot itu kan istilahnya segala hal yang berhubungan dengan masjid, pelayan, baik itu DKM-nya, baik itu OB-nya, baik itu imamnya, segala macam gitu kan. Nah, bagaimana memastikan minimal di masjid itu sholat 5 waktu itu kan pasti kan, kalau namanya masjid pasti ada sholat 5 waktu. Bagaimana ngelayani orang-orang yang menghadap Tuhannya itu kan? Ada yang ngurusin ya. Ada yang ngurusin. Aduh. Nah, cerita-cerita kayak gitu tuh. Ini kayak udah gue mulai serius nih, jangan ke gue deh, Bro. Iya, makanya langsung ngantuk ini ceritanya. Ya sisi unik. Tolong nanti sesi yang marbotnya ketiduran pas Jumatan jangan diangkat ya. Gitu. Ada ya, ada ini ada. Itu di Ada. negeri Konoha. Iya. Ada juga yang ajan jam 10 pagi udah ajan. Ada zuhur. Ada itu. Ada. Ada Canggih, marbot yang canggih. jadi muazin hari itu. Hmm. Nah, pas khutbah lagi berlangsung, di muazinnya ketiduran. Pas khutbah selesai kan dia kudu komat. Dia kudu berdiri. Lah masalah pas berdiri kram. Itu dia berdiri sambil megangin itu apa namanya mimbar. Sambil pencet-pencet ya. Nah. Iya. Ini kan sisi unik kan tadi Iya, kan. Iya. Ya, jadi nggak mudah juga. Apalagi ada kisah lagi. Ada lagi jemaah yang ikut komat. Komatnya luar biasa. Kodok mati. Ada. Kata imamnya terserah lo. Ya itulah kita. Kita ya. punya sohib. Udah pokoknya kalau kita ngeliat dia mah udah paling soleh dah gitu. Iya. Itu kalau dia datang ke masjid, gue suka lihat nggak sengaja kelihatan beberapa kali gitu. Mesti dia sampai untuk kotak amal depan masjid kita itu dan naruh dulu, dan itu subuh loh. Masya Subuh gitu. Allah. Dan dia rumahnya jauh dari Bekasi ke Sunter gitu. Rajin banget gitu, sering kelihatan banget 5 waktu di Masjid Astra gitu. Tapi itu kelebihannya dia, begitu dia ada kesempatan komat sedikit, dia langsung bangun tuh. Gercep langsung dia. Pokoknya gercep dulu sama orang lain gitu. Dia komat tuh. Masalahnya begitu komat, bukan kode komati sholat, sodeko mati sholat, Dengan sodako. Iya, kayaknya kebawa kali ya. Dibikinnya perintah kodeko untuk berdiri itu ditangkap sama dia, suruh sodako. Ya sodeko mati sholat. Dan sebenarnya tuh udah dibenerin katanya sama imamnya. Iya, kayak kapan-kapan mau gua coaching insyaallah. Udah dibenerin. Mau balik lagi katanya. Itu kayak ngajarin gue, Kong, kalau hujub za. Iya. Rencana juga kita mau usul ya. Kita rencana ada jenjang karir. Jadi profesional, jadi imam tuh jenjang karir. Ini Jadi di dunia marbot ada jenjang karir. Kudu Menarik ada. nih, menarik. Iya. Gimana tuh, Kong? Rencana kan jadi imam. Yang pertama marbot biasa. Oke. Imam. Habis jadi imam? Wali. Tapi jangan jadi nabi ya. Iya, jangan. Waduh. Itu yakin dah karomahnya pasti bakal muncul kali ya. Waduh. jenjang karir marbot. Nah, kudu ada. Iya. Aduh, mungkin nanti ada marbot langitan juga kali ya. Kudu ada emang. Iya. Kita punya teman juga tuh yang kalau azan unik tuh. Dia kalau Gimana? azan, kalau kita kan hayya 'alas shalah gitu. Iya. Kalau dia hayya 'alas shalah. Nah, ujungnya itu. Iya. Itu kayak gue tahu. Enggak, gue ngerasa dia azan kok agak genit gitu. Iya. Gue juga denger tuh. Langsung aja tuh gue kecilin. Aduh. Itu triknya kayak gitu ya kalau ada hal-hal kayak gitu pokoknya ya. Ya pokoknya kita gimmick dalam doang. Tak kita mati. Kan ngeri cuy. Iya. Gimana? Hayalah sholat. Ada ujungnya. Aduh. Serba-serbi yang marbot doang yang tahu nih beginian. Iya kan? Jadi nggak tegang terus gitu. Benar. Ya, apalagi kalau marbotnya itu tadi ya, kalau kita di dunia kantor gitu ya, Nah. rata-rata pegawai kantoran gitu, yang mungkin seada-adanya, dan mungkin kalau misalkan di daerah yang musola-musola kecil gitu ya, kalau dengerin cerita-cerita kemarin teman-teman ya,
saya bukan pengurus masjid, cuman nggak ada lagi yang ngurusin gitu. Nah, Oh, marbotnya itu aja gitu kali ya. Iya, yang dia pun jadi marbot tuh terpaksa daripada nggak ada yang ngurusin gitu. Ya sebetulnya dia nggak ada penunjukan dia sebagai marbot, kagak ada gitu. Cuma kemudian karena dia aktif gitu, ya lama-lama orang mengira dia marbotnya. Iya, ada terus di masjid gitu ya. Iya, dan dengan sendirinya itu yang dibilang sama Ustadz Husnul bahwa posisi orang jadi DKM, jadi marbot itu bisa jadi bukan kemauannya dia, tapi Allah yang kasih itu posisi. Subhanallah. Kayak aneh waktu di Masjid Astra itu dikira marbot waktu kuliah, padahal nyari makan di situ. Oh iya, gua tahu nih. Penerima manfaat. Iya. Waktu masih pakai seragam biru. Iya. Pas sekarang kan dia udah pakai seragam putih. Naik kelas ya. Dan naik kelas. Iya. Ya nggak kebayang sama orang lain sebetulnya dunia marbot bisa sampai kayak gitu, ya. Bahwa dulu kan kita kalau nulis ada pemasukan laporan keuangan ya kita umumin aja sumbangan dari Bang Irham sekian, Bang Mamat sekian, Om Ganjar sekian, kemarin terus kemudian ada beli apa sekian, saldonya sekian. Nah itu hari Jumat itu diumumin, ditulis di mading. Ntar begitu bulan kelima setelah pengumuman itu udah lupa tuh sejarahnya. Iya. Sekarang yang canggih nih para marbot nih udah bisa bikin neraca. Itu neraca apa neraka tuh? Nah itu. Kalau neraca tuh gulanya berapa sendok, Om? Ngaduh. Itu kalau kita nih teman-teman DKM yang nggak punya basic keuangan ya. Sekarang kan Amalia Asra udah punya nih, dipakai nih udah beberapa masjid, udah ratusan masjid pakai. Masya Allah. Yang basicnya bukan orang keuangan kebanyakan dah tuh. Nah, ngomong-ngomong kalau yang udah make kan udah dilatih tuh, pernah disamperin lagi nggak? Oh kalau dia biasa Japrian Bang. Oh gitu. Japrian. Terus apa namanya meet up juga, online Zoom begitu. Kalau Ada suka gathering gitu juga, Om? nanti rencananya kita mau bikin nih ketemuan nih buat teman-teman DKM yang udah pada pakai aplikasi keuangannya Masjid Astra. Itu kita mau kita bikinin gathering tuh bareng-bareng. Setuju. Baik yang internal grup Astra atau yang dari luar grup Astra kita mau kumpulin bareng-bareng. Di Masjid Astra atau di luar? Ya, kayaknya sih kan tiap hari mereka juga udah di masjid ya, kita pengen bikin di luar. Nah gitu. itu maksudnya kita nggak diundang apa ini? Lah kalau kita bikin acara mah nggak usah pakai diundang Bang, otomatis itu kudu dateng gitu aja. Kayaknya ngurusin kalau gitu. Ya masa kalau DKM ngumpul nggak ada yang bikin podcastnya kan? Iya. Emangnya sih itu nggak butuh konten apa? Ya, kata kita begini narasumber. kalau kata Bang Pak Imah, Iya, banyak hal yang menarik yang ya kalau kita di luaran kan kita sekarang udah banyak model-model masjid-masjid yang makmur, ada Jogokarian, ada masjid apa namanya tuh Munzalan apa tuh yang kemarin tuh yang Kapal punya Munzalan. Masjid apa lagi? Dulu kan zaman Apung. kita awalan dulu 2 tahun 2000 kalau ngomongin masjid maju itu kayaknya yang kebayang itu masih Masjid Salman. Di Palagua gitu, Masjid Salman gitu. Kok apa namanya organisasinya semua hidup. Ada kegiatan remajanya, ada kajiannya ya kan. Sunda Kelapa punya macam-macam lah begitu. Tapi dengan berkembangnya dunia perkantoran ya, banyak juga teman-teman kita yang kemudian selain ngantor dia kayak tuntutan ruhiyahnya tuh ya jadinya memaksa dia untuk nyemplung di kemarbotan juga. Seneng nggak seneng gitu. Iya, kayak kita punya teman namanya Syekhul Islam Irham. Oh iya. mana tuh? Yang dia nggak diakuin di mana-mana dia. Iya. Ada yang diam, kagak nyaut dia. Coba dia ditanya di kantornya dia kagak ada kenal. Iya. Orang masjid juga nggak kenal gitu. Iya. Cuma kalau di masjid kita, OB sampai bos kita kenal dia. Suka dicariin katanya tuh di masjid mana nih orangnya. Gitu. Emang beda ke penduduk langit sih beda emang. Iya. Dewan pembina bro. Iya. Hadirnya pas ada bos saya. Iya. Bener juga. Iya. Model masjid perkantoran ya sekarang udah
punya ciri khas sendiri ya. Karena memang Dinamis. hari-hari orang dewasa di kantor. Benar banget. Ibadahnya mungkin dari zuhur sampai maghrib atau bahkan sampai isya tuh di masjid kantor gitu ya. Bisa jadi ada orang yang dia tuh sangat rajin sholat jemaah, Di tapi kantor. bukan di rumah dia, bukan di kampung dia, bukan di RT dia atau di komplek dia, tapi di kantor dia eksis banget jaga sholat jemaah. Jangan ngomongin gue gitu dong, Kong. Memang begitu. Kalau di rumah nggak. Ya bisa jadi kayak gitu. Dan ini bukan satu hal yang istilahnya salah-salah banget, enggak. Bahwa kita nggak bisa menilai. Kadang-kadang orang kita lihat di rumah mungkin nggak aktif, ternyata di kantor dia luar biasa gitu. Iya. Dan dia paham itu, bukannya dia nggak paham. Ini baru kejadian di satu kantor otomotif ya yang cukup besar itu, ada program umroh di mana persyaratannya adalah datang ke kajian. Nah, tapi orangnya karyawan. Terus karyawannya ditanya, kok Pak saya mau ikut, tapi kok nggak bisa ikut kajian? Kenapa? Saya nggak sempat kalau kajian di kantor karena saya ngurusin kajian di rumah. Masya Allah. Jadi ini yang kebalikannya gitu ya. Dia di rumah aktif tapi di kantor nggak pernah nongol. Padahal di kantor di wilayah dia itu butuh banget orang yang ngurusin. Nah ini ada yang terbalikannya gitu juga. Iya, Ada yang di iya, rumahnya iya. nggak pernah aktif, di kantornya aktif gitu. Iya. Fenomenanya tuh kenapa ya? Memang nyari kecocokan dia. Iya enggak sih, bahwa kan kita kan kalau ngelihat sesuatu kan kudu kita lihat dari positif side-nya kan gitu ya. Susah. Bahasa manajemennya keluar. Iya. Mengeri. Gimana kalau kita skip? Tolong dihapus. Ngerai. Kalau misalnya kita ngelihat orang dengan potensi yang begini, keadaan yang begitu, memang kita nggak bisa melihat bahwa idealnya dia harusnya begini, nggak bisa, bro. Harusnya kita punya kemampuan untuk melihat emang dia kuatnya kayak gitu, bisanya kayak gitu. Gimana kita bisa mempertemukan, kemudian dia masuk di dunia kita juga, tetap aktif di dunianya dia juga tetap aktif. Itu yang jadi tantangan kita, marbot-marbot yang ada. Betul. Gitu loh. Jangan dia mah cuma maunya di masjidnya dia doang di kampung. Kemudian seakan-akan kita jadi nggak welcome, jadi kayak kecil hati kita sama dia. Nggak bisa begitu. Justru kita harus support apa yang bisa kita bantu di kampung ente tuh, di pengajian ente apa. Dengan begitu nanti dia mau bantuin kita. Lah kan manusia itu kan budaknya kebaikan ya, kita perlu paham itu. Wis. Ini kalau Bang Pito nggak begini. Ini nih. udah jam 1 malam, jangan dirukyah. Kalau habis ngopi liong begini, dia otak lurus dikit. Iya. Omongannya berbahaya nih. Cakep. Tak begitu. Iya bener ya, emang kudu positif tinggi gitu ya. Kemarinan kita itu ada tamu dari, kalau Mamat dapat tamu tuh, Bang Ilham, dari masjid besar Cipaganti. Itu masjid bersejarah ya. Masjid Cagar Budaya gitu. Iya, Cagar Budaya. Itu Masjid Cagar Budaya. Itu pengurusnya semua datang karena mereka mau belajar sistem keuangan yang disiapin sama Masjid Astra, dan juga mereka pengen dapat insight lah dari Masjid Astra karena mereka mau dilantik jadi pengurus baru. Pesan kita cuma satu sama tuh teman-teman, setelah belajar keuangan, kita pesenin ke teman-teman yang mau dilantik jadi pengurus, kita bilangin jangan pada baperan kalau mau jadi pengurus masjid. Iya Pak. Iya. Kalau kita masih kepingin bangsanya kita dihormatin orang mulu, ogah nerima kurangan jamaah, gampang tersinggungan, mendingan nggak usah jadi pengurus masjid dah, gitu aja. Lah Ivan kan ngurusin masjid, ngurusin orang sebanyak itu. Iya. Lah iya. Betul. Dan kalau nyambung juga tadi yang dikatakan Kang Iram bahwa ini kita kan di perkantoran nih. Sebenarnya justru di perkantoran itu tempat orang-orang yang mungkin secara pemahaman, secara SDM itu luar biasa gitu. Bagaimana dan juga sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang udah mulai sadar bahwa aspek spiritual itu kalau digarap dengan serius itu bakal bisa nguntungin perusahaan juga. Nah ini kan sebenarnya sebuah peluang gitu. Kita berhadapan dengan orang-orang yang ngerti, orang-orang pintar di perusahaan, itu juga pendekatannya gampang ya bagi DKM ya gitu. Betul. Nah tapi ada sisi positif, perusahaan udah sadar nih kalau diurusin serius
perusahaan juga yang untung gitu. Iya, menambah productivity ya kata orang kata sekarang ya. Aku kemarin ngelatih ya, salah satu aku sebutin merek apa ya? Salah satu kemarin di ADM Casting Plan yang di Kerawang. Jadi setelah kita bantu DKM-nya beliau di perkantoran, di pabrik, mereka udah jago, udah bisa. Langsung dia bilang, "Bang, Kang Mamat, gue bisa minta aplikasi nggak buat masjid gue di rumah? Gue kebetulan juga ketua DKM juga nih." Nah, boleh kakak nih? Ya boleh banget bang, kita bilang gitu. Itu dia minta 2 masjid. Nah kemarin lagi dari ADM Head Office, kita kira mah dia perwakilan dari Head Office ya. Lah bang dari mana? Bukan dari ADM juga. Kagak, kita ngewakilin rumah kita ini masjid ini. Masya Allah. Ya. Ya, kita lihatin masjid apa bang? Ini Nurul Falah. Lah kita kira yang marenan. Ya, abang kita yang kocak juga itu kan. Iya. Lah abang kan, jadi itu ada 2 orang ADM. Yang satu ADM Engine, satu ADM Head Office. Kalau ADM Engine itu emang ADKM-nya beliau. Iya. Kayak kita Head Office, kita kira mah ada ADKM situ. Lah bukan ngewakilin rumahnya, masjid rumahnya. Kita Masya Allah, soalnya banget dulu kita ya dah. Ya memang ya kadang-kadang itu yang Bang Pito sampaikan, ketika manfaat itu kita berikan nih kepada teman-teman, ada manfaat dan mereka merasa terbantu dan menjadi trust di kalangan jamaah dan lingkungan, itu luar biasa emang apresiasinya. Gitu. Bahkan ada cerita unik nih, salah satu pabrik ya, kalau salah gas baterai, basicnya mereka itu kan pabrik ya, gitu, mesin megang, nggak ngerti keuangan, tapi ketika dibikin sistem keuangan itu ketika dikasih ke manajemen kaget. Lah kok bisa nih tadi neraka bikin gitu. Dia hanya sekali input kotak amal 1 juta langsung lari ke neraca melaba rugi. Masya Allah. Canggih. Artinya memang salah satu itu sih. Artinya memang banyak salah satu Bang Pitun juga masalah kan ada pelatihan apa namanya itu apa kemarin? Yang itu yang kirim teluh itu. Kirim teluh. Bukan. Yang mana lo yang badal khutbah. Oh iya. Lah itu kan kita badal khotib. Iya. Lah itu kan juga zaman Covid tuh mantap bener itu. Lah kita kan bengong kalau enggak ada khotib kagak datang gitu. Iya, benar. Terus apa yang medsos kan ya? Medsos yang kita bikin Canva tuh. Oh ya, apa namanya, workshop Canva, bikin desain. Ya kan kayak kalau zaman dulu saya ingat banget ada guru kita dulu tuh, Ustaz Bahtiar Nasir tuh. Iya. Memang begini Bang, dulu kita ingat banget. Teknologi untuk penggerak dakwah pada zaman ini itu hampir sama kayak permisalan dulu ketika Nabi Musa punya tongkat ajaibnya dia. Jadi tongkat itu jadi sesuatu yang harus sangat berguna untuk Nabi Musa menolong kaumnya ketika benar-benar dalam masa genting lah. Sekarang teknologi juga berlaku sama seperti teknologi tongkat itu. DKM nggak bisa teknologi, memanfaatkan teknologi kayak Nabi Musa nggak punya tongkat, katanya begitu. Iya. Iya, betul. Jadi sekarang teknologi desain ada, ke sistem ini banyak yang bisa kita pakai sebagai DKM. Masalahnya kan memang kudu ada yang ngajarin, kudu ada yang ngasih tahu bahwa ini bisa dipakai, ini enggak, gitu aja Bang. Biar nggak ada DKM yang bikin tema dengan peringatan Isra Mi'raj kita tingkatkan iman dan takwa. Itu zaman gue SD. Iya kan? Iya. Ya gimana lah biar siarnya itu gue banget cuy. Iya kan? Dulu kan sering banget gitu kan. Itu khas DKM ya. Tapi kalau misalkan ditaruh kayaknya nggak seberapa. Biasanya itu di spanduk itu modelnya baris tuh, tulisannya baris gitu kan, satu warna, terus dua baris saja dengan Isra Mi'raj kita tingkatkan iman dan takwa, gitu doang. Bener. Ya memang kalau dilihat ya, aku ya di Astra ini terutama bagaimana cara Astra itu pelan-pelan dipakai untuk memanajemen masjid. Kita kan udah ngerasa itu PDCA gitu kan. Iya. Tadi komunikasinya gitu, keuangan gitu. Itu kan oh ya Allah. Kita jujur aja ya mungkin teman-teman di masjid yang lain, DKM yang lain, yang di grup Astra atau yang non Astra mungkin sama aja, mungkin
punya juga model pengelolaan yang sama ya. Tapi mungkin untuk penyebutan atau bagaimana kemudian kita menjalankan ini sebagai sebuah rutinitas ini, yang di grup Astra ini punya kekhasan. Coba bayangin, Astra punya ciri khas yang PDCA itu, plan do check action itu. Di dunia kerja Astra itu kan udah istilahnya yang sehari-hari wajib bin kudu orang paham begitu ya. Nah, bayangin itu PDCA dilaksanakan di masjid gitu. Jadi masjid itu di diberikan kewajiban atau harus punya kesadaran untuk misalnya bikin planning awal tahun tentang apa yang akan dikerjakan selama setahun. Namanya apa Bang? Sebutin dong. Planning cycle. Coba planning cycle masjid begitu Pak. Kalau planning cycle masjid Baitul Mutakin misalnya kan di mana gitu, acaranya apa, benar-benar dari gimana kemudian DKM harus nyusun kegiatan selama setahun mau ngapain aja. Istilahnya itu kan ada yang namanya PHBI, berapa kali setahun mau bikin program pengajian kayak program tahsin kayak itu disusun betul selama 1 tahun mau ngapain aja. Terus ada istilahnya kalau Om Ganjar tuh stepping timeline-nya KPI. ada ya, KPI-nya kesuksesannya ada, dan itu ada checkingnya, dilaksanakan rutin gitu checkingnya. Dan ini kan bukan hal yang istilahnya remeh nih gitu. Betul. Ada lagi Kong, satu lagi tuh yang kita dulu agak terkaget-kaget juga. Kita disuruh bikin laporan tahunan, apa tuh namanya Kong? Annual report. Nah itu kan itu biasanya perusahaan. Masjid ada annual reportnya gimana tuh Kong? Otak jangan, kalau yang bagian ini kita jangan suruh nerangin, otak gua kagak nyampe. Tapi ketika kita dapat annual report itu yang ente bikin sama bapak-bapak ngarahin, itu ya kalau bahasa anak sekarang emerging gitu, kata coba bisa emerging aja. Gila ya, sampai kayak gini kayak majalah gitu. Ya, report itu ya kayak majalah, dari laporan keuangannya, laporan kegiatannya, model laporannya kayak gitu. Desainnya canggih. Kayak majalah Kartini zaman dulu. Ya, si Kunjung bukan? Si Kunjung. Kartini itu gue inget Kartini itu lembarannya tipis bro. Iya. Annual report itu tebel itu. Iya. Tebel. Iya kan, glossy, ada yang dop juga gitu kan. Itu keren gitu. Jadi kalau misalnya ada tamu mau nanya tentang gimana masjid, ya kita kasih aja itu. Gambarannya kelihatan tuh di situ. Itu bayangin kalau semua masjid teman-teman kita bisa kayak gitu. Kita bangga Bang. Iya kan, kita bangga kalau misalnya kita bisa ngajarin, kita kan ngarep itu pahalanya. Kayak ente ngajarin aplikasi keuangan, kita bikin program ini itu, kita bikin macam-macam. Gue mau ada program lagi Bang. Apa? Program main pukul. Mungkin bela diri bisa jadi masuk. Gue bikin pukul aja nggak ada bela diri. Kita gebukin aja. Sekarang kita ngebayangkan ya, kita punya acara yang ngikutin itu anak-anak muda yang dia belum tentu tertarik sama pengajian yang barangkali dia ikro aja mungkin belum paham. Irham nih, dia nggak kesentuh sama ayat, Iya. dia kesentuhnya sama alat. Iya. dia kalau ngeliat alat-alat bagus dia tersentuh hatinya. Meneteskan air mata. Kapan ini bisa gue beli nih? Bener juga ya, daya tarik ke Agi mukanya bukan ayat ya, alatnya ya. Bener. Iya nih. Tadi gue ngomong tentang bagaimana kemudian anak-anak muda bisa masuk dan bisa berperan ya. Tadi Bang Ilham langsung nyebut Agi ya. Lu bisa kebayang nggak di Agi itu kita ngumpulin teman-teman kita karyawan Muslim Astra, acaranya yang nggak kebayang gitu. Yang ketika kita nyusun acara aja kita ketawa. Masih inget nggak kita bikin acara, bikin slow race? Itu motor kemana tuh? Kita beli motor-motoran kecil, terus ada kompetisi pelan-pelanan naik motor. Itu yang ngikut banyak. Iya betul. Rebutan istilah kata yang mau ngikut.
Iya kan? Terus kita bikin lagi yang model Itu kambing. kurang itu yang waktu balapan pelan-pelanan motor itu. Iya. Itu ada backdrop yang nggak ditempel tuh. Harusnya kan ada hadis yang bersabar kayak gitu. Iya. Iya, kita ngumpulin teman-teman yang kayak gitu dan mereka mau masuk loh. Gitu, mereka mau masuk. Kambing cup, teman-teman main bola, hadiahnya cuma kambing tapi mereka main bener-bener. Dan yang paling berat di kambing cup itu bukan main bolanya, tapi mereka harus ngapal ayatnya, harus ngapal doa sebagai syarat mereka masuk bisa main jadi tim. Nah itu kalau kita cuma berpikir bahwa makmurin masjid, ngajak orang itu hanya harus dengan pengajian atau hanya harus dengan mohon maaf ya dalil atau apa, ya betul harus begitu, tapi cara menyentuh itu beda-beda gitu. Cara menyentuh itu ya tergantung siapa yang mau disentuh, Van. Betul. Iya ya. Kalau misalnya dia nggak cukup menyentuh kayak gitu. ya kalau kita misalnya kagak bisa ditoyor, jangan noyor gitu. Ini orang nggak siap ditoyor nih, harus dielus kan begitu, Bang. Betul. Biar dia masuk ke barisan kita. Iya. Bang Pitung ahlinya ngelus-ngelus. Ahlinya ngeles. Antara ngelus sama ngeles itu memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan, Bang. Iya. Dan itu butuh keahlian khusus. Harap itu, gitu. dibatasi pembicaraan ini ya. Ngerti. Ngerai. Gitu. Jadi ya ini serba-serbi pernak-pernik yang ada di dunia ke-DKM-an, khususnya DKM perkantoran gitu. Bahwa kita ngelihat teman-teman yang pakai cara yang sudah gampangannya baku, pengajian, apalah segala macam sentuhannya, daurah apa, ya bagus itu. Tapi kalau kita punya cara yang lain juga yang begini-begini, mudah-mudahan ini bisa jadi alternatif. Pertama, alternatif bagi DKM yang lain bisa gabung pakai cara ini kalau misalnya dibutuhkan, atau alternatif juga bagi jamaah agar bisa masuk ke masjid dengan model-model ajakan yang variatif. Betul. Ini jadi ingat tuh kata-kata bos kita. Jadi Pak Riza itu selalu pesan bagaimana agar masjid itu bisa menyentuh sebanyak mungkin lapisan karyawan. Nah ini kalau misalkan kita tadi kalau yang orang udah sering ke masjid disentuh oleh ayat aja udah langsung gitu kan. Iya. Tapi yang jarang-jarang tadi kayak Bang Pitung yang mungkin dia itu hanya ngertinya bola gitu. Emang langsung dikasih ayat datang ke masjid? Enggak. Ya kita harus bisa paham dulu hobi mereka main bola, pelan-pelan tadi ajak kompetisi kambing cup paling dulu. Tidak ketika mereka datang ketemu kita ada bahan yang bisa diobrolin bareng. Itu gitu. Hobi moto gitu, kita ada lomba moto gitu. Iya. Hobi gitu ya. Ini kita pingin mengetengahkan wajah masjid yang ramah untuk semua kalangan gitu. Orang-orang dengan berbagai macam level pemahaman dia bisa masuk nyaman di situ gitu. Ada dulu awalan ketika ini mungkin cerita di zaman dulu gitu. Ketika Masjid Astra itu awalan kita ada Masjid Astra beroperasi, kita DKM semuanya sepakat saat itu menyamakan satu hal bahwa posisi kita di Masjid Astra itu bukan sebagai ustadz, tapi sebagai pelayan jamaah. Wah ini keren gitu. Ya untuk prolog konsep awal Masjid Astra di ini ya, Kang. Iya. Cerita Masjid Astra awal-awal. Jadi model yang kita tampilkan dalam keseharian kita jadi DKM memang bukan style ustadz itu. Tujuannya apa? Agar karyawan itu nyaman juga sama kita. Nah, ini penting nih. Ketika Kenyamanan ngobrol, itu coba diperjelas, Kang. Ya ketika mereka ngobrol, mereka nggak jadi kayak berasa ngobrol sama ustadz. Jadi nggak. Kalau misalnya anggaplah aku nganggap Kong Mamat itu sebagai ustadz, maka tata caraku ke dia, model komunikasiku ke dia mesti akan akan kita atur sedemikian rupa bagaimana saya memuliakan dia sebagai ustadz. Beda ketika
Kong Mamat itu sebagai empren gitu. Ketika Kong Mamat sebagai empren, maka saya nggak akan ragu untuk istilahnya, Kong, ini bagaimana ngajak ini itu, punya ide ini itu gitu. Iya. Ini mungkin satu cara yang juga bisa ditempuh oleh teman-teman. Mungkin teman-teman nggak akan mendapati ketika main ke Masjid Astra, DKM-nya itu pakai ini jeans. pakai serban, pakai gamis gitu ini. Kita nggak mengatakan yang kayak gitu nggak bagus, itu bagus. Iya. Cuma memang style yang kita yang kita pakai di Masjid Astra, stylenya memang style style santai. Nah, kalau gamis juga kelihatan kita bunting 6 bulan. Ya, aku sih ada pengalaman buruk ya terkait pakaian itu ya. Ada teman kita waktu gue pakai baju koko, gajian gitu, dikatain mualaf. Sebut nggak namanya nih? Jangan nyebut merek, jangan. Iya. Ya tentunya ketika misalnya mau jadi imam, pastinya kita menyesuaikan gitu kan, karena kan ketika kita jadi imam kan kita mikirin rasa makmum kita terhadap kita kan gitu. Masuk ini imamnya pakai kaos doang gitu, kayak nggak respect gitu. Ya tetap ketika jadi imam ya otomatis kita menyesuaikan dandanan kita dan sebagainya. Itu gitu. Pengimaman itu kan Ustaz Syarif suka lama ya imamin ya. Jadi rencana kita bikin alat setrum. Oh gitu. Iya. Lebih 5 menit setrum dia. Ada aja tuh. Iya. Luar biasa. Termasuk yang gimana yang khotib juga kalau terlalu lama itu. Iya, jadi khotib itu ya. Khotib itu macam-macam modelnya gitu. Ada khotib memang dia yang emang udah stylannya dia tuh, dia ngomong sedikit dapat poinnya dan dia paham bahwa ini segini cukup gitu. Tapi ada juga khotib yang dia ketika dapat kesempatan untuk berkhutbah, dia memanfaatkan waktu dan kesempatan sebanyak mungkin untuk mengeluarkan wacana-wacana dia, materi khutbahnya dia sedemikian rupa. Maksudnya baik. Ini kan saatnya kemudian memberikan pencerahan terhadap umat, terhadap jamaah begitu. Maka dia ambil waktunya agak lama misalnya. Sementara kebutuhan kita di perkantoran itu teman-teman nggak bisa gitu, nggak bisa dengan model seperti ini. Karena apa? Mereka butuh waktu istirahat, butuh waktu makan siang di hari Jumat dan lain sebagainya. Kalau khotib yang agak lama itu karena memang memahami jamaahnya pengen istirahat lebih lama gitu. Itu lain lagi Mas, itu lain lagi. Kalau di perkantoran mungkin cocok Mas. Kalau di pabrik itu bisa berhenti satu line itu. Enggak, yang dimaksud Mas Nana istirahat lebih lama itu ketika khutbahnya lama, jamaahnya punya kesempatan tidur lebih banyak. Iya. Ini kayaknya kalau komat sekarang, wah ganggu nih. Iya. Jadi panjangin ya. Iya. Iya. Ada model khotib. Ini retorikanya bagus banget, materinya bagus banget. Sampai di satu titik yang seharusnya klimaks stop dan itu jadi cakep banget, beliau tambahkan lagi materinya jadi under klimaks. Kalau menurut gitu. Sebenarnya kualitas itu kayak film-film yang endingnya nggak terus pas ngepol gitu ya. Jadi endingnya didatarin lagi, kayaknya model-model malah. Ya ada sih. Kalau yang ini model aliran ekspresionis nih kayaknya. ada sih. Kalau masalah itu kan tergantung bagaimana kan seseorang membawakan sebuah materi gitu ya. Jadi ada yang modelnya kayak gitu, ada yang modelnya memang dia menggebu-gebu, jadi kayak klimaksnya tuh kayak yang pol. Ada yang klimaksnya memang nggak sampai nada tinggi, nggak sampai yang kemudian orang merasa gitu, nggak gitu. Tahu-tahu oh iya udah selesai gitu. Ada dulu gue pernah jadi cerita pengalaman gue sendiri di saat ada kesempatan khutbah. Kan kita ngebawakan khutbah nggak pengen lama-lama ya. Udah gue khutbah aja jedek. Selesai khutbah gue,
jamaahnya masih nungguin, kayak nggak bisa. Ini udah selesai belum sih? Kayaknya kecepatan kali ya. Jadi 7 menit. mukanya masih begini aja, masih nunggu. Kok mau turun? Jadi ya apa namanya? Ya kita sebagai DKM mesti paham ini, mesti paham situasi yang kayak gini, pemilihan narasumber, pemilihan tema dan lain sebagainya. Dan untuk sekarang udah nggak susah sih, udah nggak susah menentukan tema yang kemudian nyambung dengan apa yang perusahaan kita butuhkan, culture-nya kayak gimana sama apa enggak, udah bukan hal yang susah sekarang. Iya. Dan biar nggak bicara gajah berubah ke ular. Tadi aku ingat Bang Bitung bilang terkait apa bapak-bapak itu mempersiapkan awal-awal Masjid Asar berdiri itu marbotnya itu bukan sebagai ustadz tapi pelayan. Iya. Nah itu bapak-bapak itu betapa serius kan memikirkan itu gitu. Aku jadi ingat sewaktu di Yayasan Amaliyah Astra mau dibentuk lembaga zakatnya juga, itu mereka mikirin sampai bikin pelatihan khusus untuk bapak-bapak. Aku diceritain oleh seniorku di salah satu lembaga zakat yang besar gitu. Jadi Pak Pongki, Pak Riza, Pak Yulian itu seharian belajar tentang zakat gitu. Makanya hasilnya kayak gini gitu. Aku nggak laporan telat sebulan gitu, aktivitas fundraising di stop gitu. Ini bener-bener gitu. Awalan tadi, balik tadi konsepnya itu dibenerin dulu sehingga objektifnya itu udah clear di awal gitu. Sehingga masjid yang ada itu ya udah selesai di masalah objektif itu gitu. Itu sih bener sih Kong. Nah ini nyambung lagi nih Kong ke ini. Sebenarnya ya ini yang kita bicarakan tadi, aku jadi ingat buku yang mau diluncurkan oleh YAA. Ada salah satu poin yang tadi bagaimana nilai-nilai profesionalisme perusahaan itu dibawa ke manajemen masjid. Itu bagus tuh. Salah satunya itu terkait itu tuh. Tadi PDCA, bagaimana transparansi keuangan, bagaimana menjaga amanah gitu. Itu tuh menarik sih, dan rasanya ini bakal banyak sih yang bisa di-sharing. Dan ini kan kita bukan hanya dari kita doang ya Kong ya. Kita nyambung dari berbagai masukan dari masjid-masjid gitu. Untung DKM kita pada seneng ngobrol sih ya Kong ya. Alhamdulillah ya itu tadi bahwa kita kayaknya kecemplung di kolam yang sama. Gitu aja. Kita kecemplung di kolam yang sama, kolam DKM, kolam marbot gitu ya. Kenapa kemudian marbot kita pilih ya agar lebih membumi gitu. Nama marbot itu kita pilih agar lebih membumi dan menumbuhkan pride orang yang ngurusin masjid. Kalau judulnya DKM Dewan Kemakmuran Masjid, sebetulnya nggak usah disebut sebagai Dewan Kemakmuran Masjid. Kita semua udah DKM karena masing-masing kita udah makmur kan. Iya. Lihat aja dari postur tubuhnya kan makmur semua. Ya kalau di masjid nggak ada berkat masa itu masjid ya. Banyak yang ngirim berkat soalnya. Iya. Oke, kayaknya udah malam nih. Kang Irham ada pancingan apa lagi? Iya, paling buat penutup ya, buat yang ngedengerin, mohon maaf kalau banyak suara-suara bising karena kita mencoba berbagai hal sambil rekaman. Coba setting, coba ini, coba aja banyak materi yang bisa kita dapat, apalagi kalau serius gitu ya. Iya. Kita tunggu nih episode perdana di studio gitu ya. Kayaknya udah banyak pancingan mungkin. Desember sudah menghasilkan. Lah, insyaallah, amin. Secara tools sudah siap buat produksi. Ya sebaiknya lebih cepat lebih baik, kita coba supaya tahu yang kurang apa aja gitu yang bisa kita improve. Mumpung lagi inget nih bahwa teman-teman semua, kita semua kudu semangat ini ngurus masjid, gimana pun dimensi ngurusnya, aktifnya dari sisi mana, pokoknya memang harus ada kepedulian dan keinginan dari dalam hati kita untuk ngurusin masjid. Nggak semua orang bisa kayak kita. Benar. Ya kan? Nggak semua orang dikasih kesempatan kayak kita. Tiba-tiba masuk ke satu perusahaan, tiba-tiba kemudian dekat dengan masjid, diserahin tanggung jawab dan lain sebagainya. Masya Allah,
Kalau kita cuma ngelihat ini dari sisi yang kesannya memberatkan doang, ya maka akan jadi berat. Tapi kalau kita ngelihat bahwa sebetulnya ini kita yang butuh amal ini, karena kita kan kagak tahu nih amal yang mana yang bakalan diterima gitu. Dan nunjukin orang ke arah kebaikan, apalagi ngelayanin orang menuju kebaikan, ibadah dan sebagainya, itu insya Allah kalau kita niatnya bener ya bakalan jadi tabungan kita, Pan. Gitu. Dan Masya Allah nih perusahaan kita Astra ini Allah alam di luaran kayak gimana ya selain Astra gitu. Ini kayak ngasih peluang seluas-luasnya untuk kita beribadah, nggak ada yang bagaimana, yang modelnya A, modelnya B, modelnya C, jalan semua gitu. Ya kita kudu bersyukur, ya kan. Dan ini jadi pertama harus kita syukuri, kedua kita harus ngambil peran dalam kebaikan yang sudah diinisiasi sama perusahaan, yang mudah-mudahan ini jadi jalan taufik, ya kan, buat kita semua. Mungkin itu aja sih. Udah. Ini udah tadi udah jadi berat lagi gitu ya. Udah bukan sesi kita lagi. Oke, kita sudahi saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.